Menurut Perca, apakah ada kebutuhan untuk suatu undang-undang kewarganegaraan yang baru? Nah, kita berharap nih, Perca sendiri berharap untuk melihat dan membedakan jenis-jenis warga negara asing gitu. Jadi anak kita ini harusnya jenis spesial yang mereka ya lahir dari perut warga negara Indonesia misalnya, atau dari ayah Indonesia yang benar-benar 50% darah Indonesia. Ketika ingin kembali, ya harusnya ada jalan yang berbeda dengan WNA murni. Begitupun dengan akses pekerjaan. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga tidak ada pembeda antara ex-WNI atau anak-anak yang 50% WNI, dari keturunan WNI dengan WNA murni, itu tidak ada pembeda aturannya. Nah, itu mungkin yang harus kita cermati, dan ada perubahan kalau kita boleh melihat, kalau kita ingin merubah misalnya Undang-Undang Kewarganegaraan, bisa melihat di situ. Jadi tidak full misalnya 2 warga negara, mungkin bisa lihat ya ini anak-anak ini ada anak-anak ex-WNI. Kalau mau ingin kembali ke Indonesia dan untuk membangun Indonesia bersama-sama, bagaimana caranya? Harus dikasih jalan gitu, sehingga mereka berkeinginan untuk kembali ke Indonesia, dan kita bisa memanfaatkan potensi-potensi anak-anak ini, apalagi untuk membangun Indonesia Emas 2045. Sedangkan untuk undang-undang kependudukan sendiri, patut dikaji bahwa memang aturan-aturan administratif yang sekarang kita alami itu masih sering tumpang tindih gitu. Misalnya kalau kita ada perubahan nationality ya, dari WNI ke WNA misalnya untuk anak-anak. Nah, itu prosesnya ini masih sangat sulit. Atau dari WNA ke WNI. Jadi ini prosesnya ini proses teknisnya ini memang masih berlarut-larut gitu ya. Kemudian tidak adanya data yang jelas. Anak-anak harusnya kalau ketika sudah usia 21 tahun dan sudah misalnya memilih WNA, maka KTP-nya kan sudah bukan seumur hidup lagi ya. Mungkin di situ juga harus bisa dilihat. Kalau anak-anak WNI, maka KTP tidak seumur hidup misalnya. Maka di sistemnya, kalau kita boleh saran, di sistem Dukcapil harusnya ada pembeda. Jadi ini anak perkawinan campuran. Ketika sudah dapat WNI ada warning, misalnya ada angka yang berbeda, NIK-nya bisa berbeda gitu. Nah, ketika dia udah umur 21, dia harus lapor dia ini jadi WNI atau WNA. Ketika dia masih WNI, makanya jenisnya harus diubah, WNI sudah WNI gitu ya. Nah, kalau memilih WNA ya sudah beda lagi, NIK-nya WNA misalnya. Nah, sehingga pemerintah pun punya data berapa sih anak-anak kawin campur. Nah, kalau sekarang kan tidak, kita disamakan aja, disatuin semua. Jadi semuanya anak ini anak kawin campur, anak ini, padahal mereka harusnya KTP-nya sampai umur 21 tahun saja, tapi tetap aja seumur hidup. Sehingga ada celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan di situ. Nah, ketika pakai KTP seumur hidupnya kakaknya dan dia tidak memilih misalnya menjadi WNI atau dia biarkan saja umur 21, kan KTP-nya masih tetap berlaku, masih bisa dipakai di instansi-instansi pemerintah gitu. Nah, ini mungkin yang harus dilihat supaya tidak ada kebocoran-kebocoran atau permainan-permainan aturan ya. Karena masyarakat juga kalau melihat ada celah, kan kita bisa memanfaatkan itu.